Hai teman-teman, selamat datang di Cerita Jules. Kali ini saya mau cerita dan review film India yang berjudul Paglait. Film ini menceritakan kisah seorang wanita muda yang menjanda setelah 5 bulan menikah. Masa berkabung terasa sekali di keluarga mendiang suaminya, namun dia sama sekali nggak bisa merasakan hal yang sama. Film ini masuk dalam kategori film yang bagus banget versi Cerita Jules. Penasaran? Yuk simak terus videonya. Kediaman keluarga Giri sedang mengalami musibah. Putra pertama mereka, Astik, meninggal dunia secara tiba-tiba. Sandhya adalah istri Astik, seorang wanita muda yang baru dinikahinya selama 5 bulan dan sekarang harus menjanda. Orang tua Astik, Sivendra dan Usha, sangat merasa kehilangan dan hancur. Astik adalah kebanggaan mereka, ditambah Astiklah yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ayahnya pensiun. Dia yang menanggung biaya sehari-hari keluarganya dan membayar cicilan rumah mereka. Setelah kematian Astik, keluarganya mengadakan ritual selama 13 hari. Saat itu semua kerabat berdatangan. Ada paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ayah Astik beserta anak-anak mereka, serta kedua orang tua Sandhya dan sahabat Sandhya yang bernama Nazia. Meskipun seluruh rumah sedang berkabung, Sandhya tidak. Dia malah kebingungan dengan perasaannya sendiri. Kenapa dia tidak merasakan apapun? Dia hanya selalu di kamar dan seperti terkubur dengan pikirannya sendiri. Hal itu membuat semua orang bingung. Seorang paman berkata bahwa mungkin Sandhya mengalami PTSD atau gangguan stres pasca trauma. Itu adalah gangguan yang ditandai dengan kegagalan untuk pulih setelah mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengerikan. Saat itu paman tertua mengatakan kepada orang tua Sandhya jika mau mereka bisa membawa Sandhya kembali ke rumah mereka setelah ritual selesai. Namun ibu Sandhya menolak dan mengatakan bahwa tempat ini adalah rumah Sandhya sekarang. Kepada ayah Sandhya, ibunya mengatakan bahwa bagaimana bisa mereka membawa Sandhya, sedangkan ada 2 anak perempuan yang belum menikah di rumah mereka. अब ये एक घर है उसका। घर में 2 लड़कियां और हैं शादी को तैयार। पजामे में से नाड़ा निकाला नहीं जाता। Walaupun Sandhya pintar dan berpendidikan, orang tuanya, khususnya ibunya, tidak pernah mempercayainya. Fokus utama sang ibu membesarkannya adalah agar dia bisa menikah. Kepada Nazia, Sandhya mengakui bahwa dia tidak merasakan apapun atas meninggalnya sang suami. Bahkan dengan semua keluarga rela harus memakan makanan berkabung, dia malah ingin minum minuman bersoda dan makan makanan enak di luar rumah. Sandhya dan Astik sebenarnya nggak pernah dekat selama pernikahan mereka. Suatu hari saat ibu mertuanya meminta Sandhya untuk mencarikan dokumen bank Astik, Sandhya menemukan foto seorang wanita tersimpan di lemari. Sandhya saat itu merasa marah kepada mendiang suaminya karena mengira Astik telah selingkuh darinya. तुम्हारा भी घर है, तुम्हें कोई निकाल ही नहीं सकता। क्या बड़बड़ा रही हो मम्मी? कौन है ये दादी? उषा। Saat kolega Astik datang untuk melayat, saat itu Sandhya bertemu dengan wanita dalam foto. Namanya Akansha. Sandhya mengajak Akansha ke kamarnya dengan alasan akan memberikan dokumen kantor Astik. Namun sebenarnya dia melabrak Akansha. Saat itu Akansha mengatakan bahwa memang benar dia dan Astik pernah saling mencintai sejak mereka kuliah sampai mereka bekerja di perusahaan yang sama. Namun Akansha meyakinkan bahwa hubungan mereka telah berakhir dan Astik tidak pernah berselingkuh. Akansha juga menceritakan bahwa mereka dulu tidak menikah karena orang tua Akansha tidak merestui. आस्तिक ने कभी तुम्हें धोखा नहीं दिया संध्या। अब झूठ बोलने की क्या जरूरत है? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। Meskipun Sandhya meragukan perkataan Akansha, tapi dia merasa ingin terus mendengar cerita Akansha mengenai Astik. Dengan begitu, Sandhya merasa lebih mengenal Astik dari cerita-cerita Akansha. Sejak saat itu, Sandhya dan Nazia sering keluar rumah bertemu dengan Akansha dan mendengar cerita-ceritanya. Akansha juga mengajak Sandhya ke kantornya. Bahkan atas permintaan Sandhya, Akansha membawanya ke tempat-tempat di mana dulu dia pernah berkencan dengan Astik. Melihat kehidupan Akansha, Sandhya menyadari bahwa dia telah melewatkan sesuatu dalam hidupnya. Melihat saat Akansha bekerja di kantornya, melihat penampilan Akansha, Sandhya menjadi termotivasi untuk menjadi wanita yang mandiri. Believe me संध्या, उसकी शादी के बाद हमारी बातें नहीं होती थी। हमारी भी कहाँ होती थी। Suatu hari, seorang staf asuransi datang ke rumah keluarga Astik.
Di situ terkuak bahwa Astik telah membeli asuransi dengan nilai 50 lakh dan ahli warisnya adalah Sandhya. Hal ini membuat seisi rumah kaget dan terdiam. Mereka menganggap seharusnya orang tua Astiklah yang menjadi ahli waris. Setelah mendengar itu, Ibu Sandhya segera memanggil putrinya agar menandatangani dokumen asuransi itu. Setelah itu, saat di kamar, Ibu Sandhya mengajak Sandhya agar pulang bersama mereka setelah ritual selesai. Ibunya juga tidak menyukai cara semua keluarga besan memandang Sandhya setelah mereka mengetahui soal asuransi itu. Sementara itu, para paman mempengaruhi Shivendra agar mendatangi kantor asuransi dan meminta mengubah nama ahli waris menjadi kedua nama orang tua Astik. Meskipun ragu, Shivendra akhirnya menuruti mereka. Saat berkunjung ke rumah Akansha, Sandhya malah kembali berpikiran buruk. Saat di kamar Akansha, dia menanyakan di sisi mana Astik tidur saat dia datang. Akansha kaget mendengar itu. Dia tidak menyangka bahwa Sandhya akan mengatakan hal seperti itu dan jelas bahwa Sandhya tidak mengenal Astik sama sekali. Akansha mengatakan Astik bukanlah pria seperti itu. Dalam perjalanan pulang, Sandhya terus berpikir sampai akhirnya dia menitikkan air mata. Pagi harinya Sandhya melihat Alok, adik laki-laki Astik, sedang menjalankan ritual untuk Astik. Perasaan Sandhya saat itu telah berubah. Dia mulai memaafkan Astik dan merasakan simpati. Makanya dia merasa sedih dan bisa menangis. Di kantor asuransi, staf yang waktu itu datang ke rumah mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan apapun untuk merubah nama ahli waris. Dia juga mengatakan kepada Shivendra bahwa apakah dia yakin ingin mengkhianati istri mendiang anaknya sendiri demi uang. Shivendra merasa malu saat itu dan kembali ke rumah. Di rumah, Usha dan salah satu bibi mendatangi Sandhya di kamar. Bibi itu memiliki seorang anak laki-laki bernama Aditya yang merupakan seorang pengangguran dan sedang mencari pinjaman untuk membuka restoran. Kepada suaminya, Usha menceritakan apa yang dia bicarakan kepada Sandhya, bahwa jika Sandhya setuju maka menikahlah dengan Aditya. Dengan begitu, setidaknya uang asuransi Astik masih berada di keluarga mereka. Shivendra kaget mendengar itu. Dia tidak bisa berkata-kata saat itu. Situasi keuangan mereka memang sedang kacau, namun menggunakan cara-cara memalukan seperti itu kepada Sandhya demi uang sangat melukai hatinya. Suatu hari saat sedang bersama nenek Astik, Sandhya dan Aditya berbincang. Sandhya bertanya kenapa Aditya mau menikahinya, dan Aditya menjawab bahwa dia mencintai Sandhya dan saat itu juga dia meminta Sandhya untuk menikah dengannya. Kabar bahwa Sandhya setuju untuk menikah dengan Aditya membuat ibu Sandhya marah-marah. Alok juga marah dan kecewa karena sebenarnya dia juga menyukai Sandhya. Saat itu Sandhya pun mengingatkan Alok bahwa dirinya adalah kakak iparnya. Malam harinya Sandhya kemudian menemui Aditya dan mereka berbincang berdua. हमारा फेवरेट कलर ब्लैक है और तुम्हारा? Blue. Keesokan harinya, di hari terakhir ritual kematian Astik, semua orang berkumpul mengelilingi api suci dan berdoa. Saat itu tiba-tiba Aditya memanggil ibunya dan mengatakan kalau dia akan buru-buru pergi. Saat itu seluruh keluarga masuk ke dalam rumah dan menanyakan kenapa Aditya tiba-tiba pergi. Ibu Aditya kemudian mengatakan bahwa Sandhya sedang hamil anaknya Astik. Usha mengatakan bahwa Sandhya tidak pernah mengatakan apapun soal hamil kepadanya. Namun kemudian adik Aditya mengatakan bahwa tidak mungkin Sandhya hamil karena mereka sama-sama sedang menstruasi. Saat mencari Sandhya untuk menanyakan yang sebenarnya, orang tua Sandhya menemukan surat di kamar untuk mereka. Sandhya dan Nazia ternyata telah pergi segera setelah ritual doa. Dia meninggalkan 2 pucuk surat, satu untuk orang tuanya dan satu untuk mertuanya yang dia tinggalkan di tangan nenek. Sandhya menyebutkan bahwa telah terjadi perubahan besar pada dirinya selama 13 hari ini. Sekarang dia akan pergi dan siap menjalani kehidupan baru di kota baru. Dia sekarang akan bekerja dan berpenghasilan. Sandhya menyadari jika dia tetap di sana, maka dia tidak akan pernah bisa menjalani kehidupannya sendiri seperti yang dia inginkan. Kepada kedua orang tuanya, Sandhya mengatakan bahwa dia akan menghubungi mereka saat dia sampai di kota tujuannya. Kepada mertuanya, dia meninggalkan cek sebesar 50 lakh karena dia yakin mereka lebih membutuhkan itu daripada dirinya saat ini.
Sandhya juga berpesan agar ayah mertuanya Shivendra tidak khawatir lagi. Sekarang dialah yang akan menjaga mereka semua sama seperti yang dulu Astik lakukan. Sandhya bertemu dengan Akansha untuk terakhir kalinya di terminal dan meminta maaf atas sikapnya di pertemuan terakhir mereka waktu itu. Dia juga mengembalikan foto Akansha yang disimpan oleh Astik. Keduanya pun berpelukan tanda perpisahan. Setelah itu Sandhya pergi menaiki bis diantar oleh Nazia. Dia telah siap menyambut kehidupan barunya. Filmnya bagus banget menurut saya. Sandhya menemukan jati dirinya di tengah-tengah musibah yang menimpa keluarga. Diawali dia yang gak ngerasain apa-apa dan kebingungan atas itu sampai dia akhirnya menyadari apa yang harus dilakukannya. Dan akhirnya dia juga bisa bersimpati pada mendiang suaminya. Hampir sepanjang film tempatnya ada di rumah, di mana dipenuhi para kerabat dengan drama mereka masing-masing. Dan di sini kita sadar bahwa pernikahan Sandhya dan Astik adalah perjodohan dan mereka berusaha saling mengenal. Tapi ya gimana, pernikahannya baru 5 bulan. Jadi wajar sih kalau dia kesulitan untuk sedih atas kepergian Astik. Sandhya juga nggak kenal sama Astik secara mendalam. Pasti butuh waktu lah, dan dengan adanya Akansha membantu banget sih buat Sandhya memahami dan mengenal Astik. Saya suka pembuat filmnya nggak pernah ngasih lihat sosok Astik, nggak ngasih lihat fotonya juga, bahkan nggak ngasih tahu penyebab meninggalnya. Soalnya dengan begitu bikin saya ngerasain hal yang hampir sama kayak Sandhya, perasaan asing, nggak kenal dan nggak deket sama Astik. Tapi kita tahu juga bahwa Astik menghargai Sandhya, buktinya dengan mempercayakan Sandhya menjadi ahli waris asuransinya. Padahal masih ada ayah dan ibunya yang gak punya penghasilan selain dari dirinya. Berarti dia yakin Sandhya adalah istri yang baik dan berbakti dan akan menjaga orang tuanya jika sesuatu terjadi pada dirinya. Dan Sandhya mengabulkan hal itu dengan memberikan uang asuransi ke ayah mertuanya dan akan menjaga mereka menggantikan peran Astik. Mungkin sebagian orang gak akan suka sama film ini karena menganggap film ini gitu-gitu aja. Padahal di sini banyak banget detail-detail kecil yang menyentuh dan bikin filmnya makin terasa real. Nah, sekian teman-teman video kali ini. Kalau kalian punya request film bisa tulis di komen ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!